danging jagat nyumarapkan markine tiang upatos karaharjan ing donya ngakirate Gusti piyambak dados margi kula mangke krajan wonten alam donya ngriki lengkap jaman klanggengan Gusti ingkang lahiraken asmanipun kang murba dados papaing manungsa Rama kang wonten swarga Satoyo Gusti pepadanging jagat nyumuraken margine piyambak dados margi lambang krajan iki dungkap jaman klanggengan Gusti ingkang lahiraken asmanipun kang murba dados papaing manungsa Rama kang wonten swarga Dateng sagunging prauma dateng kula sadaya kang maha asema mira pansuke palimirna datang sagunging prauma datang
sadaya datang kula sadaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Maha Besar, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kasih dan kemurahan-Mu kami saat ini dari tim JKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live Tuhan. Terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan, pemeliharaan yang luar biasa, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama kembali dalam ibadah live. Sebelum kami mulaikan Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, mengurapi setiap kami, memimpin dan menguduskan kami, sehingga pelayanan kami saat ini boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, baik pelayanan musik, kamera, para mitra bakti, setiap kami yang terlibat ya Tuhan. Kiranya kasih dan karunia dari tempat yang Maha Kudus memenuhi dalam kehidupan kami sepanjang kami beribadah saat ini. Terima kasih, kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai selesainya hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Berjumpa dengan kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live streaming. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, karena anugerahnya kita semua tetap diberi kekuatan kesehatan. Kiranya Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ketika hidup kita sudah dipulihkan, maka berkat Tuhan akan terus dialirkan kepada setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam anugerahnya, di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, ajarku setia. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita sadari setiap pribadi kita kadang tidak setia dengan Tuhan. Tapi firman-Nya katakan, sekalipun kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebab Tuhan tidak pernah dapat menyangkal dirinya sendiri. Kita akan pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa. Mari naikkan dengan segenap hati, yang belum bersama-sama kami kita belajar. Dan kita akan puji sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu kasih yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Kau mengasihi diriku dengan
kasih yang sempurna tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajarku setia sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Bapak, Ibu, Saudaraku, apakah kita selama ini sudah belajar hidup setia kepada Tuhan? Tapi kenyataannya ada banyak sisi di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Sering kali kita tidak setia. Setia meresponi setiap firman-Nya. Setia melakukan semua perintah-Nya. Karena kita menganggap itu terlalu sulit dan berat untuk kita lakukan. Namun tahukah Bapak Ibu, Allah tidak pernah sedikit pun tidak setia. Sebab Allah itu setia. Dan Dia tidak pernah dapat mengingkari kesetiaannya. Kepada setiap kita, orang-orang yang sudah dipilihnya, yang sudah ditebusnya, yang sudah dijadikan miliknya. Mari Bapak Ibu, melalui pujian ini kita belajar kembali untuk setia kepada Dia satu-satunya Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu kasih yang sempurna tiada taranya.
bersyukur kepadamu Bapa, pemilik hidupku. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, tim GKI Mana Eklesia, kembali datang menghampiri tahta kudus-Mu, melayani pribadi-Mu, melayani hati-Mu, melayani umat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih kami boleh kembali menjumpai saudara sahabat, rekan para hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih saat ini kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya setiap kita rindu hidup yang penuh dengan berkat, penuh dengan kesehatan, kedamaian, ketenteraman. Kita juga senang jikalau kita hidup dengan sesama kita saling menghargai, menghormati di dalam segala perbedaan. Namun Bapak Ibu, apakah semuanya itu bisa dengan mudah didapatkan? Tentunya perlu dengan perjuangan. Namun bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, berkat bukan hanya melulu secara jasmani atau materi, tapi lebih daripada itu, berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, lebih daripada segalanya, terlebih berkat keselamatan. Namun untuk memiliki, menerima berkat itu, pribadi Bapak Ibu Saudara harus lebih dahulu dipulihkan. Sebab seseorang yang mampu menerima berkat adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Tidak hanya senang menerimanya, tapi juga mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup kita semua yang rindu menerima berkat dari Tuhan, berkat baik secara jasmani terlebih rohani, harus dipulihkan dahulu hidup kita, pribadi kita. Nah, pada perjumpaan kali ini saya ingin mengajak Bapak itu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang rahasia hidup diberkati. Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang tidak mau berkat, tidak mau kecukupan, tidak mau kelimpahan, semua suka. Namun untuk menerima itu ada syaratnya, ada caranya, ada jalannya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat kiriman Rasul Petrus kepada orang-orang yang ada di perantauan. Kita baca surat 2 Petrus pasal 1 ayat ketiga dan keempat. Dipersilahkan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga
dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rahasia hidup diberkati bukan hanya sekedar karena kemampuan seseorang, keterampilan seseorang, kepandaian seseorang di dalam bekerja, di dalam menguasai bidang pekerjaan atau ekonomi. Tetapi kecakapan yang terpenting adalah ketika seseorang sudah dipulihkan dari kehidupan manusia lama dan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Artinya seluruh kehidupannya sudah dikembalikan kepada asal di mana manusia diciptakan. Jadi yang pertama, rahasia hidup yang diberkati adalah dikembalikan ke dalam rancangan semula, yaitu keselamatan kekal bagi semua orang yang percaya, yang menerimanya. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, barang siapa menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Setiap orang-orang yang menerima dia memiliki kuasa. Untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah sebuah privilege yang luar biasa. Tawaran ini tidak semua orang mau meresponinya. Tapi siapa yang menerima dia akan menerima kuasa. Kuasa secara khusus supaya kita memiliki hak menjadi anak-anaknya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa begitu saja untuk menerima janji-janji Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan, untuk hidup diberkati, ketika hidupnya belum dipulihkan, ketika roh dan jiwanya belum dikembalikan ke dalam rancangan Allah yang semula, yaitu keselamatan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini sedang menangkap tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia, mari responilah tawaran yang diberikan oleh Allah agar Bapak Ibu Saudara dikembalikan ke dalam rancangannya yang semula, yaitu keselamatan kekal, supaya Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Allah, diberikan hak istimewa. Tidak hanya Bapak Ibu diselamatkan jiwanya, tetapi juga Bapak Ibu akan didudukkan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga, bahkan diajak memerintah. Ini sungguh luar biasa. Pemerintahan dunia ini belum tentu memberi tawaran yang sebesar ini.
Karena untuk menerima tawaran ini, untuk diajak memerintah di dalam satu pemerintahan negara, memiliki syarat-syarat yang sulit. Orang harus lulus dengan ujian-ujian dan memiliki kriteria-kriteria tertentu. Tidak sembarangan orang bisa diajak mengambil bagian di dalam pemerintahan yang ada di dunia ini. Karena dia harus memiliki kapasitas, karena dia juga harus memiliki kapabilitas, integritas, dan juga karakter yang kuat. Tidak lagi memikirkan dirinya sendiri karena hidupnya sudah selesai dengan kepentingan diri sendiri. Terlebih bagi orang-orang yang akan diajak memerintah di dalam kerajaan surga, orang tersebut sudah selesai dengan dirinya. Dan orang itulah yang mampu diajak untuk memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan. Yang selanjutnya, yang kedua, rahasia hidup diberkati adalah ketika setiap kita yang sudah dipulihkan, yang sudah dikembalikan ke dalam rancangan Allah yang semula, orang tersebut memiliki jiwa pengabdian secara totalitas. Tadi sudah saya katakan bahwa orang tersebut sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya seluruh kepentingannya bukan menjadi yang utama, tetapi Tuhan dan kerajaannya itu yang menjadi utama di dalam seluruh kehidupannya. Apakah itu bisa? Apakah itu mungkin? Memang bagi orang-orang yang belum dikembalikan kepada rancangan semula, itu sulit. Memang ada orang-orang yang cakap, yang bisa memerintah di satu negara, itu perkecualian yang sungguh luar biasa. Tapi untuk diajak memerintah di dalam kerajaan surga, memiliki persyaratan yang lebih berat daripada sekedar persyaratan yang ada di bumi ini. Karena seluruh kehidupannya sudah harus tersita dan menjadikan Tuhan itu cuma satu-satunya tempat dia mengabdi dan tempat dia melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang terpanggil, yang saat ini menjadi seorang hamba dan menjadi pelayan dari umatnya, dari gerejanya, bersyukurlah jikalau kita saat ini berada di sana. Tapi tidak ada salahnya jikalau kita kembali merenungkan panggilan dan komitmen hidup kita. Apakah kita ini sudah benar-benar memiliki standar yang ditentukan oleh Allah di dalam firman-Nya. Jikalau kita ini belum, berarti kita harus kembali datang di hadapan-Nya, mengambil waktu untuk kita mengembalikan seluruh komitmen kita, agar pelayanan kita ini standarnya adalah kerajaan Allah. Standarnya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain. Karena kepandaian, pengetahuan, ilmu yang tinggi, tanpa kerendahan hati, tanpa integritas, tanpa karakter Allah, itu hanya sebuah jabatan dan rutinitas di dalam pelayanan, tapi belum menyentuh kepada hati Bapa.
yang memanggil setiap kita untuk menjadi hamba-hambanya. Kita akan kembali membaca ayat yang keempat dari 2 Petrus 1 tadi. Mari dipersilahkan. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Ya, sebentar. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Kepada siapa janji itu dianugerahkan? Kepada orang-orang yang sudah dikembalikan ke dalam rancangan semula, supaya dia mampu mengabdikan seluruh hidupnya secara totalitas. Dan satu-satu tujuan hidupnya adalah Allah dan kerajaan. Silahkan dibaca kembali. Selanjutnya ayat. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Supaya dengan demikian kita boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan yang menghancurkan kodrat ilahi tadi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi. Ketika kita belum mengambil bagian di dalam kodrat ilahinya, artinya hidup di dalam kekudusan Allah secara utuh, secara penuh, masih ada kemungkinan dari setiap kita terseret dan ikut dengan hawa nafsu dunia, cara hidup dunia. Karena ternyata ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai hamba Allah, yang melayani Allah, masih memiliki cara hidup yang hedonis, menginginkan cara hidup seperti para penguasa dunia dengan segala gemerlap kekuasaannya, nama besarnya, dan juga limpah harta bendanya. Ada banyak para hamba-hamba Tuhan di zaman ini sulit untuk mengikuti teladan seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, yang dia meninggalkan segala sesuatunya, keluarganya, rumahnya, istrinya, anaknya, saudaranya, orang tuanya, ayah, ibunya, harta bendanya, dan dia mengikut Tuhan. Mengalami banyak penderitaan dan aniaya, mengalami siksaan, mengalami penjara, mengalami kelaparan, mengalami karam kapal. Bahkan pada akhirnya harus dibunuh dengan cara yang keji. Memang banyak hamba-hamba Tuhan yang fasih menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala teorinya, tapi di dalam praktek hidupnya seringkali tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dia masih haus dengan popularitas, masih haus dengan kedudukan dan nama besar, masih haus dengan tepuk tangan dan sorak-sorai dari jemaat yang mendengarkannya, masih silau dengan kemilau harta dan kekayaan dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang sudah mengambil bagian di dalam pengabdian kita, melayani Tuhan dan sesama, mari pertanyakan kembali komitmen kita, cara dan sikap hidup kita. Apakah kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan segala-galanya, bahkan berakhir di atas kayu salib
demi untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Bahkan semaraknya pun, rupanya pun sudah tidak bisa dikenali lagi. Karena dia diremukkan, kata firman Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita merasa tersinggung sedikit, emosi kita sudah meledak, amarah kita sudah meluap-luap. Kita seringkali tidak suka dirugikan. Kita tidak suka kalau orang lain tidak menghargai kita. Saya percaya sebagai seorang yang sudah dipanggil dan menjadi hamba, dia akan menyerahkan segalanya di tangan Sang Tuhan Agung, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi satu-satunya teladan dari hidupnya, dari pelayanannya, dari seluruh kehidupan rohaninya, dari pengabdiannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengabdi tanpa syarat, secara totalitas seluruh hidup kita, milik kita, keluarga kita, layanan kita, dan semua yang kita miliki, kita bawa kepada Tuhan. Yang selanjutnya, rahasia hidup diberkati selain dikembalikan kepada rancangan yang semula dan mengabdi secara totalitas kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah satu-satunya tujuan hidupnya adalah surga. Bukan lagi yang ada di dunia ini. Maka Bapak Ibu, adalah sebuah keharusan. Selama kita masih hidup di bumi ini, kita sudah memindahkan hati ini ke dalam kerajaan sorga. Karena itu jikalau Allah mendidik kita dengan banyaknya masalah persoalan yang kita hadapi, kita tidak mudah untuk lari dan mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat kiriman kepada orang Ibrani, pasal 12 ayat 9 dan 10, dipersilahkan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. 9. Selanjutnya, dari Allah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan mengajar kita supaya kita mendapat bagian di dalam kekudusannya. Jadi orang-orang yang tidak pernah diajar, tidak pernah dididik, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau dididik, sulit untuk dapat mengambil bagian di dalam kekudusannya. Sebab hidup di dalam kekudusan itu artinya hidup dipisahkan dari yang jahat, dari cara hidup duniawi kepada cara hidup sorgawi, kepada cara hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Itu memang tidak mudah. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu, yang mau diajak untuk memerintah di dalam kerajaan sorga, ini adalah syarat yang mutlak, yang tidak bisa ditolak dan dihindari. Kita bersyukur memiliki Bapa segala roh.
Jikalau Bapa di dunia ini mendidik kita, itu dalam jangka waktu yang pendek dan singkat. Tetapi Allah itu mendidik seumur hidup kita. Sebab Dia mengasihi kita. Dia ingin membawa kita kembali kepada rancangan yang semula, seperti ketika manusia masih hidup di dalam kekudusan, masih belum jatuh di dalam dosa, hidupnya lurus dengan kebenaran, dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu relakan diri kita kalau kita mau mengambil bagian di dalam kekudusannya. Tetapi kalau kita hanya sekedar ingin beragama dan menjadi orang Kristen biasa saja, maka Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan Raja kita yang mulia, Bapak Ibu akan menyesal. Mengapa? Karena kita tidak memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah mengistimewakan seseorang. Seorang itu menjadi istimewa karena dia mau taat kepada kebenaran. Karena dia mau dididik dengan caranya Tuhan. Sehingga dia mampu mengambil kekudusan Allah dan memakaikan kekudusan hidup Allah di dalam hidupnya. Itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Dan tidak semua orang sanggup menjalankannya. Karena orang cenderung hanya ingin menikmati berkatnya, kemuliaannya, tanpa mau dididik, tanpa mau berjerih lelah, tanpa mau diajar dengan keras. Semua orang inginnya instan, mendapatkan sesuatu dengan enak dan gampang. Ingat Bapak Ibu, Allah tidak pernah memiliki cara instan untuk mendidik anak-anaknya. Semuanya harus melalui proses demi proses. Sebab Allah tidak ingin menjadikan anak-anak Tuhan itu matang secara karbitan, berhasil secara karbitan. Tetapi Allah Bapa ingin mengajak kita memerintah melalui setiap proses hidup ini, walaupun itu sulit, walaupun itu berat, walaupun itu harus jatuh dan bangun. Tapi ketika kita terus mau berjalan bersamanya, Roh Kudus akan memberikan tuntunan kepada kita. Kita akan mengikuti cara hidup Bapa kita, Bapa segala roh, yang akan membimbing dan menuntun kita sampai kepada tahap itu. Kalau tidak, maka Bapak Ibu tidak akan pernah sampai ke sana. Dan jangan pernah bermimpi Bapak Ibu akan mendapatkannya. Karena ini bukan untuk semua orang, tapi ini untuk siapa saja yang mau dididik, dihajar, supaya orang itu mampu diajak, dibawa, dan mengambil bagian di dalam kekudusannya. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang sudah memindahkan hatinya, hidupnya, sekalipun fisik kita masih ada di bumi ini, tapi hati kita, hidup kita, roh jiwa kita sudah dipindahkan lebih dahulu di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Allah dan kerajaannya sorga itu menjadi tujuan hidup bagi orang-orang yang rindu diberkati. Karena berkat yang ada di bumi ini sementara sifatnya dan akan ditinggalkan semuanya. Seberapa besar, seberapa kaya, seberapa tinggi, seberapa mulia akan ditinggalkan. Tapi kemuliaan surga, orang-orang yang mengambil bagian di dalam kekudusannya akan meninggalkan dunia ini dengan penuh sukacita. Tidak ada beban lagi, sebab itu fana dan akan hancur bersama dengan dunia ini. Tapi kemuliaan surga yang kekal itu akan dia terima ketika kita berjumpa muka dengan muka dengan Sang Maharaja Tuhan kita Yesus Kristus.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu ingin hidup Bapak Ibu diberkati? Ini rahasianya. Apa yang sudah saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu sudah dengar, mari terima. Jadi kesimpulannya, rahasia hidup yang diberkati yang pertama, setiap Bapak Ibu Saudara akan dikembalikan ke dalam rancangan Allah yang semula, yaitu keselamatan kekal bagi setiap orang yang menerimanya, akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, rahasia hidup yang diberkati adalah kita memiliki pengabdian secara totalitas, tidak lagi mengingini dunia, karena dunia bersama isinya akan kita tinggalkan. Tidak terikat lagi dengan apapun yang ada di bumi, sebab apa yang ada di bumi ini akan dihancurkan. Tapi seluruh hidup kita hanya mengabdi kepada Tuhan, Sang Majikan Agung, yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah menjadikan kita ini hamba-hambanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, rahasia hidup diberkati adalah Allah dan kerajaannya, surga menjadi tujuan hidup satu-satunya. Walaupun kita masih hidup di bumi, tapi hati, jiwa, roh kita tidak lagi terikat di dalamnya. Sebab kita sudah pindahkan ke dalam kerajaan surga. Sebelum fisik ini kembali kepada debu tanah, tetapi roh dan jiwa kita sudah terikat dengan surga. Sebab kesanalah kita akan kembali, dan di sanalah kita akan tinggal untuk selama-lamanya bersama dengan Sang Maharaja Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu untuk menerimanya? Ayo, kesempatan masih ada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil sebagai hamba-hamba Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja lokal, atau setiap kita, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya, Tuhan selalu membuka diri, menawarkan untuk Bapak Ibu datang kepadanya, menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak Ibu akan dibawa ke dalam kerajaan surga mulia. Kiranya kebenaran firman ini akan meneguhkan kembali panggilan hidup kita semua. Saya jemput kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian lama ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencanamu tak pernah
siapapun, sekalipun mungkin tidak ada yang lain di dekat kami, ada Engkau yang selalu menemani. Kami tahu walaupun tidak terlihat secara fisik, tapi kehadiran-Mu, hadirat-Mu selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kepedulian Tuhan terhadap kami. Siapapun kami, dimanapun kami saat ini berada, apapun masalah pergumulan hidup kami, Engkau mengetahui dengan tepat. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah ini yang kembali mengingatkan kami, jikalau kami mau hidup diberkati, maka kami harus kembali kepadamu, kepada rancangan semula. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan gereja-Mu GKI Mana Eklesia bersama seluruh pengurus. Mari terus pakai hidup kami, keterbatasan kami baik secara fisik dan juga materi dan dana, sebab kami memiliki Allah yang maha tidak terbatas, yang akan terus menggerakkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami bawa gereja-Mu ini dan seluruh jemaat yang ada, baik para lansia, para penyandang disabilitas. Pakai terus kami, supaya hidup kami terus berbuah, berkembang, dan kami terus meluas ke kanan dan ke kiri. Dimanapun Tuhan mengutus kami di dalam misi, kami akan pergi. Walaupun mungkin kami tidak mampu untuk menjangkaunya sendiri, Engkau tahu cara membawa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga menyerahkan seluruh kru dan mitra bakti yang dengan setia Tuhan mendampingi pelayanan kami, baik di dalam ibadah raya, di dalam pelayanan-pelayanan, baik di dalam ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan. Engkau memakai masa mudanya, hidupnya, cita-citanya. Kelak Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan seluruh orang-orang yang terus mengambil bagian di dalam pelayanan kami, mitra bakti, berkati semua. Terima kasih juga untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Tuhan memberkati masa tuanya. Engkau merengkuh hidupnya, Engkau memberi kekuatan, kesehatan, Engkau menolong dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak, mantu, cucunya, baik yang ada di Indonesia dan di Australia. Berkati khususnya untuk tempat ini, yang kami terus dedikasikan bagi pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui tempat ini. Dan tempat ini Tuhan, ada banyak orang yang dilawat, dijamah, dan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh sponsor donatur yang setia sampai hari ini, memberkati hidup pelayanan kami. Tuhan tolong supaya mereka juga Tuhan akan merasakan berkat dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak mantu cucu mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk sinode kami GKI. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pastor Adi Sutanto dan Ibu. Engkau terus memberi kekuatan, kesehatan untuk melayani Tuhan, baik di dalam Tuhan mengambil keputusan bersama dengan tim BPH dari Sinode GKI, bahkan pengembalaannya di Amerika, di Sandy Mars. Tuhan memberkati juga untuk seluruh badan pengurus. Tuhan Kau memberkati khususnya untuk Tuhan Sekretaris Umum Pastor Adi Suyanto. Tuhan memberkati kehidupan, usaha, pekerjaan, pelayanannya, keluarganya. Berkati juga Bapak David Mayanto selaku wakil ketua. Tuhan, terima kasih untuk seluruh Tuhan yang ada di STT, baik itu para rektor, para dosen, mahasiswa. Tuhan memberkati untuk rencana retreat hamba-hamba Tuhan pada tanggal 16 sampai 19 Agustus yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kira semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur, menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau melawat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,
seluruh bagiannya, baik yang terdepan, terluar, terdalam. Engkau melindungi, menjagai melalui TNI dan Polri yang menjaga kedaulatan negara ini dan menegakkan hukum yang ada di dalam negeri ini. Sekalipun masih ada banyak hal yang perlu terus Tuhan dibenahi, baik di dalam Tuhan untuk penegakan hukum, di dalam Tuhan menjaga kedaulatan negara ini, karena ada banyak kaum intoleran, radikalis, dan teroris yang ingin merusak kedaulatan negeri ini, bahkan ingin mengganti ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi khilafah. Karena itu Tuhan tolong supaya Tuhan dari pihak keamanan dan juga kepolisian Tuhan serta TNI Tuhan boleh mengambil peran aktif di dalamnya, mencegah sebelum berkembang, agar Tuhan paham-paham ini boleh dihentikan dan juga boleh Tuhan dihancurkan. Bawa kembali mereka yang Tuhan memusuhi negeri untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Juga Tuhan untuk KKB yang sampai hari ini banyak merusak kehidupan orang-orang yang ingin bekerja, masyarakat yang ada khususnya di Papua. Tuhan menjamah supaya TNI Polri Tuhan dapat mendekati mereka secara persuasif, secara Tuhan humanis, agar tidak ada lagi konflik yang sudah berkelanjutan, yang sudah lama ini, supaya negeri kami di seluruh negeri ini aman terkendali. Menjelang pemilu yang akan datang Tuhan, mari Engkau terus Tuhan memberikan Tuhan pemahaman yang benar baik kepada pemimpin tertinggi Tuhan, partai politik dan juga politikus, bahkan orang-orang yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi Tuhan calon presiden nanti, supaya Indonesia boleh kembali dipimpin orang yang memiliki jiwa Pancasila, yang menjunjung tinggi kedaulatan negeri ini dan mengutamakan Tuhan Pancasila sebagai dasar negara, yang mengakui keberagaman, sebab Indonesia ini berbagai suku, agama, golongan, dan ras Tuhan, sehingga Bhinneka Tunggal Ika boleh dijunjung tinggi, dan Tuhan kesatuan ini boleh terus Tuhan upayakan dengan keras. Terima kasih, berkati pemulihan ekonomi di pasca pandemi ini, supaya Indonesia di tengah-tengah krisis global yang begitu dalam Tuhan, karena ada banyak negara yang sudah ambruk ekonominya karena krisis energi, krisis keuangan, krisis pangan, bahkan harga-harga yang menjulang begitu tinggi. Rakyat Tuhan mengalami banyak kesulitan, tapi kami bersyukur karena Indonesia memiliki bentang tanah yang begitu luas, sehingga para petani, nelayan Tuhan dapat mengupayakan Tuhan untuk hasil-hasil tambang, hutan, pertanian, laut, semuanya dapat dibudidayakan untuk masyarakat Tuhan, untuk kesejahteraan negeri ini. Terima kasih, karena itu berikan pengelolaan yang baik di setiap kementerian yang ada, supaya Indonesia tetap Tuhan dapat menjaga kestabilan ekonominya, bahkan untuk menjaga Tuhan kestabilan inflasi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh jajaran kementerian yang sudah membantu Bapak Presiden, juga TNI Polri, para dokter, tenaga kesehatan Tuhan, perawat, sukarelawan yang siang malam juga, di mana saat ini Tuhan COVID mulai kembali Tuhan bertambah Tuhan dengan varian yang baru. Mari kesigapan pemerintah daerah dan seluruh aparat Tuhan kesehatan, Kementerian Kesehatan boleh bersinergi dari pusat hingga daerah, supaya dapat mengendalikan kembali pertambahan dari COVID dengan varian yang baru ini. Terima kasih Tuhan juga untuk rencana pelaksanaan G20 pada bulan Oktober November, biarlah semua boleh berjalan dengan sukses, sehingga Indonesia mampu untuk menjadi negara yang Tuhan dapat dipandang dan menjadi pionir di dalam mengatasi krisis, baik krisis karena pandemi COVID, krisis ekonomi, dan juga boleh menjadi Tuhan juru damai antara perang Rusia dan Ukraina. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur, menyerahkan Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, kementerian di seluruh Tuhan yang ada di Kementerian Indonesia Maju ini, memberkati
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan di pusat hingga daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Berkati dimanapun kami tinggal, kiranya berkat Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur mengakhiri pertemuan ibadah kami pada kali ini, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai kembali kami pulang ke tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu peganglah kuat-kuat iman-Mu dan jangan lepaskan sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Pak Ibu waspada terus karena kita tidak tahu apa yang terjadi atas hidup kita, dan biarlah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.